Ya, para pelaku Nia Kurniasari akan terkena azab dari perbuatannya kepada Nia, ya, seorang gadis 18 tahun yang menjadi korban ruda paksa daripada para pelaku ini ya. Diduga ada 4 pelaku, Mbak Priska. Iya, Mas. Ya, ini kemarin sudah direspon sama Mbak Hilo, bahkan kita sempat melakukan pencarian dan insya Allah kita akan melanjutkan pencarian pada malam hari ini nanti setelah kita kembali dari tempatnya Mbak Priska sebagai spiritual. Nah, di depan ini ada mau dilakukan ritual, tapi pembahasannya bukan itu. Nanti itu ada di part kedua, ya. Jadi teman-teman, di sini kita sudah mengatakan ya, kita di sini hanya bisa mengirim doa. Ya, Mbak Priska sebagai spiritual mungkin bisa mengirimkan kayak kiriman-kiriman yang bisa membuat mereka para pelaku sadar, ya. Harinya pada saat ini gerimis, Mbak. Ya, Gerimis Mas. mendung, Ya, ya. Mas. Tadi sebelum kita datang suasananya padahal cerah, ada bintang, tapi begitu kita menggelar ritual seperti ini entah kenapa walau alam ya suasananya menjadi gerimis. Ya, benar. Ya. Terkait dengan pembahasannya Mbak Pris, panjenengan katanya minta ya berharap para pelaku kena azab. Ya. Silakan Mbak disapa dulu teman-teman yang Oke. ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di sini Priska Indigo. Di sini Priska itu sebelumnya minta maaf nih untuk netizen di luar sana yang sejalan dengan Priska atau tidaknya itu terserah ya Mas, terserah mereka gitu. Cuman ya ini tadi Mas, gerem aja gitu kan, emosi aja liatnya gitu. Anak berapa tahun Mas? Si Ayu Mas? Maaf. Si Nia, Mbak. Si Ini Nia. Nia dulu ya Mbak ya. Oke, si Nia berumur 18 tahun. Oke, si Nia 18 tahun. Ya. Yang saya tahu Mas tentang berita si Nia ini Mas, dia itu mengumpulkan uang buat kuliah ya Mas? Ya, rencana keinginannya adalah pertama Mbak membayar hutang kepada sang paman. Karena beliau masih ada hutang. Benar. Dimana dia mengatakan ngumpulin tiap hari 35, 40, kadang nggak tentu. Itu mungkin penjualannya entah hasil yang ditabung ya. Tapi itu digunakan untuk membayar hutang, entah untuk keperluan sekolah Nia pada saat sekolah dulu hutang, atau entah untuk kebutuhan pada saat rumah tangga ya, Iya. keluarganya si Nia. Itu tidak dijelaskan secara rinci, cuman yang pasti Nia berkeinginan untuk kuliah, cuman harapannya itu pupus Mbak. Oke. Di tangan para pelaku keji ini Mbak. Gini sebelumnya Mas, kita nggak tahu nih motif para pelaku melakukan hal ini apa gitu kan Mas? Belum diketahui. Belum diketahui gitu ya Mas. Ya. Cuman yang saya lihat di sini Mas, motif pelaku ini dia ini ada maksud ini Mas di sini. Mungkin ya Mas, mungkin salah satu maksud tadi itu supaya Nia ini jatuh ke tangannya gitu Mas, tapi si Nia nggak mau. Oh, kayak mau dibujuk rayu lah ya. Iya benar, dan terjadilah seperti ini Mas, pembunuhan. Oke, Mbak, yang Mbak harapkan sendiri para pelaku ini kena azab. Kayak mana sih? Kena azabnya mau kayak mana menurut Mbak? Harapan. Mati aja juga Mas jadinya. Mati aja. Ini saat ini kan orang itu lagi lari nih, kabur nih dari pihak berwajib. Kemarin katanya ada berita mereka kejar-kejaran nih, polisi kejar-kejaran nih mau menangkap para pelaku. Ya. Segini Mas, kalau dibilang mereka kejar-kejaran gitu kan, sampai sekarang belum dapat Mas. Sampai sekarang belum dapat Mbak. Jadi teka-teki dong jadinya. Ini kan ya karena yang bilang kejar-kejaran kan, ini kan media sosial Mbak. Kadang ada yang membuat berita itu berlebihan, walau alam nggak tahu ya. Makanya saya bilang berita yang beredar gitu, beredar itu belum dipastikan kebenarannya. Gitu, aduh, wah ini kenceng tenan nih Mbak. Iya, benar. Jadi gini Mbak, jadi kepastian pelakunya ini Mbak, ini hampir seminggu, udah 7 hari, belum ditemukan. Gini ya Mas, yang Nah. setahu saya, maaf nih sebelumnya untuk para pihak berwajib nih, sebelumnya saya minta maaf gitu kan. Yang kita tahu Mas, kalau kasus seperti ini tuh kan nggak mesti lama ya Mas menemukannya, bener nggak? Ya kemarin itu Mbak sempat kita hubung-hubungkan dengan kasus Vina Mbak. Takutnya di belakang pelaku-pelaku ini ada backingan yang berpengaruh, ya, atau mereka nih punya uang kemudian kabur, ya, meninggalkan tempat asal mereka Mbak.
Kan ini yang saat ini lagi ini ya Mas, diselidiki ya. Diselidiki. Oke, kalau dibilang karmanya atau azabnya gitu ya Mas, yang saya mau atau yang saya inginkan itu mereka tuh saat ditemukan sama aja, udah sama kayak si Nia Mas, gitu loh. Oh, pada saat penangkapan mereka mungkin kayak kemarin ya dengar adanya suara tembakan, mungkin itu peringatan kepada para pelaku Nia. Ya, harapan Mbak kalau bisa didor modir aja gitu, jadi nggak usah ada pengadilan lagi, udah langsung dor dah, itu balasannya aja. Gitu ya. Bener Mas. Itu harapan, mungkin netizen nggak semuanya setuju Mbak. Iya. Ya karena apa? Karena mungkin netizen ingin mendengar alasan daripada para pelaku melakukan itu tuh apa. Satu. Gini Mas, kenapa harus pakai alasan? Kita menemukan Nia aja dalam kondisi seperti itu kan sudah bukan yang ulah manusia lagi, itu udah dibilang ulah hewan sih Mas ya. Maaf sebelumnya, maaf saya terbawa emosi ya gitu kan. Itu kalau memang dia manusia yang berpikir gitu kan Mas, dia mungkin nggak sampai sekeji itu gitu loh. Iya. Tapi ini kurasa dia itu bukan manusia lagi Mas, udah hewan tuh Mas. Iya. Gitu. Karena pada informasi yang beredar Mbak, Nia ini diketahui jago silat Mbak. Oh benar. Ya, salah satu seorang wanita yang aktif di sekolahnya ketika itu, kemudian dia menjadi apa ya, siswa yang unggul gitu di bidang karate. Jadi kalau kita sambungkan ke mungkin ke kejadiannya si Nia ini, kemungkinan besar dia sempat melawan, menolak ya. Tapi penolakannya itu tidak berimbang Mbak. Kalau 1 lawan 1 mungkin bisa dilawan. Bisa, benar ya. Tapi mungkin pada saat kondisi itu Nia ini melawan banyak orang ya, mungkin lebih daripada 2. Bener Mas. Sekarang gini lah Mas, seberapa jagonya kita main silat gitu Mas, kalau udah lebih dari 1 itu kewalahan Mas ngadepinnya. Kewalahan gitu. Karena kita nggak tahu, kita nyerang 1, yang 1 nyerang kita gitu kan Mas. Iya. Mungkin Nia itu nggak sanggup Mas untuk melawannya. Gitu. Jadi istilahnya di sini Mbak mau sampaikan bahwasannya ajabnya itu sama aja lah, udah kayak yang terjadi sama Nia. Benar. Cuman kita nggak nyamakan Nia itu kena ajab ya. Ini untuk para pelakunya. Nia nggak bersalah. Ya. Ajab itu diberikan kepada orang yang melakukan kekejian, kepada orang yang nggak berdosa, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita zolimi. Zolimi, benar. Ya, bahkan sampai seperti itu, sampai meninggal, kondisinya dikubur ya. Kalau kata Mbak Hilo semalam, bisa jadi beliau itu dikubur dalam kondisi hidup. Jadi meninggalnya bukan karena pada saat di ruda paksa, tapi karena dikuburkan. Wallahu alam ya. Karena kita kan nggak tahu ya Mas, kita nggak juga di lokasi kejadian gitu kan. Cuman memang yang kita pandang seperti itu Mas. Kemungkinan waktu dikuburkan itu dia itu belum meninggal tapi pingsan. Iya. Gitu. Yaudah. Jadi karena mereka takut Mas, langsunglah ini. Namanya udah kalang kabut ya Mbak ya. Benar. Takut ketahuan warga juga benar, gitu ya. Ya, mungkin sampai situ ya teman-teman. Kita lanjut di ritual apa yang dilakukan sama Mbak Priska. Ya, nampaknya ini sangat menarik untuk dilihat. Di depan itu sudah ada benda-benda yang mungkin dipersiapkan untuk ritual atau sesajen ya, yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mbak Priska. Ya, untuk pihak keluarga yang kami lakukan semata-mata adalah bantuan gaib. Benar. Ya Mbak ya, bantuan gaib agar para pelaku ini mau menyerahkan diri. Iya Mas, benar. Ya, agar apa? Teka-teki dan ya terutama ya korimnya si Nia dapat tenang. Benar. Itu intinya ya. Kemudian untuk pihak keluarga, sahabat terdekat, jangan putus-putusnya untuk berdoa ya. Minta adik kita dimaafkan segala kesalahannya ya. Kalau ada kesilapan semasa hidup ya mohon dimaafkan. Iya. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut di part berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.